إياك نعبد وإياك نستعين المستقيم المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال المصنف رحمه الله نفعنا به وبعلومه في الدارين آمين ثم قال Alhamdulillah. Mari kita sama-sama ucapkan alhamdulillah, syukur puji kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita diberi panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi kesehatan sehingga kita sama-sama untuk menambah-nambah ilmu pengetahuan kita dengan mempelajari kitab Futuhul Arifin. Pelajaran kita selanjutnya yaitu qala musannifu rahimallahu nafa'ana bihi wa bi'ulumihi bid daraini. Amin. La yakun ta'akhuru amadil ata'i ma'al ilha'i minal ilhahi fid du'a'i mujiban li ba'sika fahuwa dhamina laka al ijabata bima yakhtaruhu laka la bima takhtaru li nafsika wa fil waqtil ladzi yuridu la fil waqtil ladzi turidu. Artinya, jangan adalah hendaknya terlambat masa pemberian serta bersungguh-sungguh dalam berdoa, mewajibkan putus asanya engkau. Dia menjamin diperkenankannya doa tadi pada barang yang dipilihkannya untukmu. Yang doa lawasnya jangan ada kabu-kabu doa nang kehendak seorang nih. Tapi Allah memilihkan yang lain. Jangan putus asa. Sudah tuak mana berdoa kada kabul-kabul. Tuhan memilihkan yang lebih baik. Bukan pada barang yang engkau pilih. Bukan. Untuk dirimu. Pada waktu yang dikehendakinya. Tidak pada waktu yang engkau kehendaki. Tiap-tiap doa yang cukup syarat-syaratnya itu. Doa yang cukup syarat-syaratnya itu adalah makbul. Seperti firman Allah, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kamu akan daku. Berdoalah kamu akan daku. Niscaya aku perkenankan untukmu. Pasti Allah menjawabnya, memperkenankannya. Tapi bentuknya lain-lain. Inilah yang dipilihkan Allah yang paling baik sudah. Dan jika terlambat masa pemberian, janganlah hendaknya ia berputus asa atau mungkasi, manuduh. Manuduh, mungkasi. Manuduh bahwa doanya tidak makbul. Bahasa apakah mungkasi ini? Hah? Hah? Manikasi lah. Ya, manikasi. Manikasi, tikas, manikasi. Manuduh jadi sini anunya. Manikasi bahwa doanya tidak makbul. Karena pemberian Tuhan itu menurut pilihannya. Menurut pilihannya kada kabul. Padahal Tuhan ngabulakan aja, cuma lain bentuknya. Dan tidak pula mesti pemberiannya itu
ain yang dipinta, benda yang dipinta. Dia lebih mengetahui keperluan hambanya. Apa yang lebih utama ia diberi dan yang lebih tepat baginya. Dan juga tentang waktunya, ia pulang waktunya. Terkadang dilambatakannya daripada masa yang kita kehendaki. Janganlah hendaknya kita mendesak waktu pemberian itu. Ya kisah guru Fahrudin Tungka tuh kan, sapidah hilang jasidin, berdoa dapat katanya guru Bahit hilang sapidah, berdoa supaya dapat, langsung dapat. Dua. Yang kedua, berdoa sapidah supaya dapat, bahwa sebulan 2 bulan hanya dapat. Yang ketiga, berdoa sepeda supaya dapat lawas kada kabul-kabul, sekalinya nya nukar sepeda motor diganti Tuhan yang lebih baik. Berdoa inya kada kabul-kabul juga, itu lebih baik juga. Kenapa? Karena inya namanya makai sepeda tadi bisa inya taca lubuk ke dalam got pas pecah kepala mudarat inya, maka sepeda tadi lebih baik dihilangkan dan kada dapat. Lebih baik itu. Kenapa sepeda dua kada kabul, kada dapat sepeda motor ada diganti ini? Karena Tuhan memilihkan supaya inya kada pecah kepala. Nah, ada santri kelas 1 sanawiyah nih, bersepeda motor tarabah mati ninggal malam. Orang Banjar. Liburan karena kan lalu jenya lihat sepeda motor kasih tuh kamari kada awalingah ninggal. Itu ada sin doa, ada sin kabul-kabulan juga doanya sampai mati. Kada kabul-kabul, kada dapat sepeda. Sekalinya di akhiratnya banyak benar doa nang kada kabul tadi diganti Tuhan sing baikan. Lalunya bercita-cita caranya kayak ini, jar tahu bahwasanya gantiannya di akhirat lebih baik. Jangan kabur di dunia, di akhirat saja kena kabulnya. Nah, ini lebih baik Tuhan memberi balasannya. Cuma kita ada tahu, serahkanlah kepadanya ketentuannya, karena dia lebih mengetahui hajat dan keperluan kita. Dan dia lebih bijaksana mengatur dan menempatkannya. Ingatlah akan doa Nabi Musa dan Harun alaihimassalam yang dihikayatkan Tuhan di dalam Al-Quran. Rabbana tumis ala amwalihim washdud ala qulubihim fala yu'minu hatta yarawul azabal alim. Hai Tuhan kami, hapuskanlah harta benda mereka, Fir'aun dan pengikutnya. Ikatlah hati mereka, jangan ada lagi yang berimannya hingga mereka melihat merasai ajab yang pedih. Lalu Tuhan menjawab, qad ujibat da'watukuma fastaqima. Sesungguhnya telah diperkenankan doa kamu, maka bertetaplah kamu. Setelah itu 40 tahun lamanya baru dilamas Fir'aun beserta tentaranya. 40 tahun di Laut Merah ketika mereka mengepung Nabi Musa dan Banu Israel. Nah itu.
Jadi doa nang kabul itu jadi sini ulun mencatat nah. Ya Arhamar Rahimin 111. Atau di sini baca Yasin 4 kali kabul hajat. Nah, itu doa yang dicatat sini nah. Baca Yasin 4 kali itu doa itu kabul hajatnya 4 kali. Tapi apabila kabulnya itu namanya Nabi Musa dan Harun 40 tahun. Kalau Nabi Ibrahim berapa yuk? Hanya kabul, hanya dapat anak. Nabi Zakaria banyak lambat juga, hanya kabul. Nabi itu leh, Nabi Musa lawan Nabi Harun. Apalagi kayak kita lah. Anak situ sini. Nah itu Cidin. Dan terkadang terlambatnya pemberian itu kebaikan bagi yang berdoa, yaitu supaya dia bersungguh-sungguh dan berulang-ulang dalam meminta. Karena doa itu adalah ibadah dan bertaqarrub kepada Tuhan. Jadi di dalam kitab disebutkan bahwasanya Allah itu marah kada dipintai, kada dipinta-pintai, Tuhan tuh marah. Kalau kita dipintain nang sarik. Mintaan nih ya. Seperti Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, innallaha yuhibbul mulihin fid du'ai. Sesungguhnya Allah mencintai orang yang bersungguh-sungguh dalam berdoa. Dan sabdanya pula qala Jibril alaihissalam, ya Rabbi abduka fulan iqdi hajatahu wa yaqulu da'u abdi fa inni uhibbu an asma sautahu. Jibril berkata, hai Tuhanku, hambamu si Ano tu nah, itu tunaikanlah hajatnya. Jawab Tuhan, biarlah hambaku itu demikian. Sungguhnya aku cinta benar mendengar suaranya. Dan juga terlambatnya pemberian itu karena kekurangan syarat dalam berdoa. Maka setengah daripada syarat, wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullah nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Amin. Summa qala. Tauhid pula. Syahdan. Nah, halaman 21. Di bawah. Syahdan. Kasadakan syahdan ya. Iya kan. Syahdan, maka dengan beberapa sebab yang tersebut itu yang didapat daripada pengajaran guru-guru yang palsu, yang ia dhalun mudillun, dimulai cucu Syekh Muhammad Arsyad nih, dhalun mudillun nih. Dan ia khalifah dajjal bagi menyatakan orang yang Islam telah hamba dapat di dalam berpuluh-puluh tahun. Allahumma hafaz warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min tilkal bid'il munkaratil mukaffirati. Amin. Hai Tuhanku, peliharakanlah dan kasih sayangi olehmu kiranya umat Nabi Muhammad SAW dari beberapa bid'ah mungkar lagi yang mengkafirkan. Maka hamba merasa tanggung jawab, maka terlintaslah pada hati hamba
memperbuat risalah ini pada menyatakan ma'rifat ahlillah yang sebenarnya yang mempunyai asal daripada Quran dan hadis dan ijma' ulama. Maka setengahnya daripada terbitnya bermula ma'rifah ulama mengikut ma'rifah imam yang empat dan mereka itu mengikut ma'rifah aulia dan mereka itu mengikut ma'rifah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mereka itu mengikut ma'rifah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ma'rifah Nabi kita bersamaan dengan ma'rifah anbiya dan mursalin yang dahulu-dahulu dan bersamaan dengan ma'rifah ahli langit hingga ke atas. Tetapi hamba dahulukan pada risalah ini menyatakan syariat dan tariqat dan hakikat dengan perkataan yang pendek. Kemudian daripada itu barulah hamba menyatakan amal ma'rifah dengan ikhtisar juga yang hamba dapat mafhum daripada kitab tasawuf wassalam. Jadi sidin kada langsung ke ma'rifah, kada langsung ke hakikat, tapi didin ke syariat dulu. Jangan kita langsung ke ma'rifat atau hakikat atau tariqat. Jadi di belajar itu kita tuh syariat dulu. Kayak apa istinja, kayak apa sembahyang, kayak apa puasa, kayak apa amal, karena timbul di hatinya, timbul ma'rifatnya. Hanya belajar, paham dah dengan syariat. Adapun syariat artinya kenyataan, yakni barang yang dinyatakan oleh Allah Ta'ala daripada segala hukum, amar dan nahi dan lainnya. Maka ta'alluq berkaitan ia pada anggota. Baudu, anggota sembahyang, anggota puasa, anggota zakat, anggota haji, anggota. Adapun tariqat artinya jalan yang menyempurnakan syariat. Tarikat tadi namunnya langsung tarikat, nah apa yang disempurnakan? Seperti taubat dan juhud dan tawakal dan sabar dan ridha dan siddiq dan mahabbah dan zikril maut, mengingat mati, dan lainnya daripada segala perangai yang terpuji. Maka ia ta'alluq berkaitan pada hati dan nyata pada anggota. Berkaitan dengan hati, tamunya inya sabar, kelihatan di anggotanya, penyabar orangnya, kelihatan. Imbah tu inya hatinya tu zuhud, kelihatan juga di luarnya. Tawakal, nah itu ridha, kelihatan di anggota. Adapun hakikat artinya i'tiqad yang sebenarnya yang wajib dipercayakan, sama ada ilahiyat atau nabawiyat, ketuhanan dan kenabian. Samaiyat yaitu ta'alluq pada perbuatan hati, itu ngarannya hakikat. Adapun ma'rifat artinya pengenalan yang sempurna kepada Allah. Ini sempurna, ini orang ma'rifat. Imbah tadi ketiga-tiganya tadi, syariat, tariqat, hakikat, nah hanyar diberi Tuhan ma'rifat pengenalan yang sempurna kepada Allah Ta'ala, yaitu ta'alluq pada sir hati. Kada kawa diulah-ulah, kada kawa diusahi, itu rahasia hati.
Maka arti mengenal itu yaitu mengenal wahdaniyat Allah Ta'ala pada af'al, pada asma dan sifat dan pada zat, dengan i'tiqad yang yakin sekira-kira tetap pada i'tiqadnya tiada yang memperbuat sekalian kainat melainkan Allah Ta'ala, dan tiada yang bernama di dalam kainat hanya Allah Ta'ala. Ya loh? Dan tiada yang bersifat di dalam kainat hanya Allah Ta'ala. Ini yang sudah ma'rifat nih. Ini orang ini sudah sampai ma'rifat. Hanyar ini itu seluruh nang kainat itu yaitu alam. Hanya Allah Ta'ala. Tidak ada perbuatan, hanya Allah Ta'ala. Tapi sudah diliwatinya nang syariat, tariqat, hakikat, hanya ma'rifat ini. Kada kawan yang ini aja langsung habisam sandal orang diambili. Karena ini adalah kainat ampun Allah Ta'ala. Dan tiada yang mewujud di dalam kainat hanya Allah Ta'ala. Adapun segala perbuatan mungkin dan asma'nya dan sifatnya dan wujudnya, maka itu pana di dalam af'al Allah Ta'ala dan asma'nya dan sifatnya dan wujudnya. Hasilnya yang ada pada mungkin ini majaz. Nang alam seisinya ini majaz dan mazhar, yakni kenyataan kenapakan af'al Allah Ta'ala dan asma'nya dan sifatnya dan wujudnya tiada mempunyai wujud hakiki yang sebenarnya. Jadi nang ada ni mazharnya Allah Ta'ala. Ada orang nang lamah lembut, itu menunjukkan Allah Ta'ala itu lamah lembut. Ada nang keras, menunjukkan Allah itu bersifat keras. Jadi semua nang mazhar itu sifat Allah Ta'ala. Ada nang mati, ingat bahwasanya nang mematikan Allah Ta'ala. Ada nang melihat nang hidup, lihat Allah nang hidup. Sifat ngarannya. Nah, jadi itu ngarannya ma'rifah. Semuanya itu ta'alluq kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nang ada nih majaz, nang hakikatnya Allah Ta'ala. Qul kullum min indillah. Sampai dah tuh. Tapi jangan lupa tadilah syariat, hak tariqat, hakikat hanya nih ma'rifat. Siapa memberi? Tuhan. Syahdan wallahu alam bisawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.